Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartina, NIM L1A1191102 dari kelas C, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, di mana saya akan menjelaskan materi tentang suplementasi cairan folikel dalam media maturasi in vitro oosit domba Garut Ovis aries, di mana domba Garut merupakan domba asli Indonesia yang berasal dari wilayah Priangan. Domba Garut memiliki 3 hasil persilangan bangsa domba, yaitu domba merino, domba kapstat, dan domba lokal. Ovarium memiliki 2 fungsi dasar, yaitu memproduksi sel telur dalam kurung oosit dan mensekresi hormon seks betina seperti estradiol dan progesteron. Hormon-hormon tersebut berperan dalam mempersiapkan organ reproduksi dan memelihara kebuntingan. Usia kematangan kelamin pada domba betina bergantung pada umur dan nutrisi. Semakin baik nutrisi yang diperoleh, maka akan semakin cepat mengalami kematangan kelamin. Umumnya, usia kematangan kelamin domba betina adalah sekitar 10 bulan. Ovarium terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian medula dan bagian korteks. Bagian medula terdiri atas jaringan ikat fibroelastik dan tidak teratur, sistem syarat dan pembuluh darah yang masuk ke dalam ovarium melalui hilus. Sedangkan bagian korteks terdiri atas folikel dan corpus luteum yang dilapisi oleh epitel permukaan berbentuk kubus rendah serta sebagai tempat pembentukan hormon. Teknologi reproduksi bertujuan merupakan suatu teknik yang untuk menghasilkan embrio yang dapat ditransfer seperti teknologi in vitro maturation dalam kurung IVM dan in vitro fertilization dalam kurung IVF untuk menghasilkan embrio secara in vitro. Maturasi oosit merupakan aspek penting untuk mendukung keberhasilan proses fertilisasi in vitro. Proses meiosis yang terjadi pada saat maturasi menyebabkan perubahan oosit primer menjadi oosit sekunder dan bahan polar 1 dalam kurung BP1 balas kurung, serta jumlah kromosom menjadi haploid. Oosit yang dimaturasi pada ruang peritelin dengan terbentuknya badan polar 1. Hal tersebut merupakan indikasi terjadinya tahapan meiosis dan keberhasilan tahapan metafase. Keberhasilan maturasi oosit dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemilihan media yang tepat serta adanya penambahan serum atau hormon di dalam media maturasi. Cairan folikel merupakan salah satu komponen yang dapat ditambahkan ke dalam media maturasi untuk meningkatkan keberhasilan maturasi in vitro. Dalam penelitian dilaksanakan di laboratorium reproduksi, pemuliaan, dan kultur sel hewan Puslit Bioteknologi LIPI, Cibinong, Jawa Barat. Sampel oosit diperoleh dari rumah potong hewan seperti domba Garut, Sentul, Bogor. Oosit yang grade A dan B yang digunakan dalam penelitian yaitu domba Garut. Pengaruh suplementasi cairan folikel ovarium terhadap ekspansi sel kumulus. Tingkat ekspansi oosit hasil maturasi dengan cairan folikel dan pengaruh suplementasi cairan folikel ovarium terhadap kemunculan badan polar 1.
Pengaruh suplementasi cairan folikel ke dalam media maturasi in vitro terhadap tingkat ekspansi sel kumulus diperoleh dengan hasil tidak berbeda nyata. Hal tersebut menandakan bahwa penambahan cairan folikel sebanyak 10-20 tidak berpengaruh terhadap tingkat ekspansi sel kumulus. Tingkat ditemukannya sel kumulus yang tidak berekspansi pada penambahan cairan folikel 30%, kemudian dapat disebabkan medium mengandung hormon-hormon pendukung proses maturasi in vitro yang lebih banyak dari perlakuan 10 dan 20%. Hormon pendukung tersebut diantaranya estrogen, FSH, LH, yang terkandung dalam cairan folikel yang ditambahkan. Faktor pertumbuhan sangat penting pada proses maturasi dan hormon yang dihasilkan folikel adalah hormon FSH yang berperan dalam ekspansi sel kumulus. Komposisi biokimia cairan folikel berdiameter 10-22 mm terdiri atas kalsium, fosfor, glukosa, urea, kreatin, dan lain-lain. Selain itu, dapat mengandung antikoagulan, elektrolit, ROS, dan antioksidan yang berperan dalam fertilisasi in vitro dan in vivo. ROS dan antioksidan yang terkandung di dalam cairan folikel oosit sapi dapat memperbaiki potensi perkembangan oosit selama maturasi. Cairan folikel merupakan cairan yang mengandung beberapa faktor alami yang mempengaruhi proses maturasi oosit. Penambahan cairan folikel sapi yang dikoleksi pada 20 jam setelah terjadi lonjakan LH sebesar 10% dan 40% menghasilkan ekspansi sel kumulus sebesar 89% dan 98%. Penambahan cairan folikel sebanyak 20% pada medium maturasi oosit sapi domba Garut dapat meningkatkan ekspansi sel kumulus. Hasil yang berbeda diperoleh pada penambahan cairan folikel kambing pada maturasi oosit kambing Bengal menghasilkan tingkat ekspansi kumulus tidak memiliki tingkat 3 yang berbeda nyata setelah ditambahkan cairan folikel sebanyak 5% dan 10%. Penambahan cairan folikel domba Garut tidak mempengaruhi tingkat ekspansi sel kumulus. Kemungkinan disebabkan adanya perbedaan konsentrasi kandungan hormon yang terdapat pada cairan folikel sampel yang digunakan pada sapi dan kambing Bengal. Hal mengenai tentang hormon dan growth factor pada cairan folikel ovari. Sel kumulus mempunyai peranan penting dalam proses maturasi oosit, yaitu sebagai penyalur bahan nutrisi oosit dari medium dan sebagai pensintesis protein dan asetat menjadi kolesterol. Kolesterol yang dibutuhkan pada maturasi oosit akan menjadi kegagalan maturasi. Maturasi oosit merupakan aspek penting untuk mendukung keberhasilan proses fertilisasi in vitro. Ovarium domba Garut memiliki hasil pemotongan dikoleksi dan diberhasilkan dari jaringan lemak dan lainnya. Cairan folikel dikoleksi dari ovarium domba Garut sebelum aspirasi cairan dilakukan di dalam lamiran air flow. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.